Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karimatunisa. Di sini saya akan membagikan analisis cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Langsung saja kita ke tema. Tema cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis ini memiliki tema tentang keadaan iman seorang kakek yang tidak seimbang akibat mendengar cerita dari Ajo Sidi. Ia merasa tersindir karena cerita Ajo Sidi tentang Haji Saleh yang dikirim Tuhan ke neraka akibat keegoisannya saat hidup hanya untuk Tuhan dan tidak mempedulikan kehidupan sekitarnya. Kakek berpikir bahwa tak apa hidupnya miskin, asal tidak miskin ibadahnya kepada Tuhan. Akibatnya, di akhir kakek mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Selanjutnya ialah alur. Alur yang digunakan penulis pada cerpen ini ialah alur mundur. Karena penulis kembali menceritakan sebab-sebab kematian kakek. Dimulai pada awal cerita penulis mengenalkan keadaan surau dan kakek. Kemudian konflik dimulai muncul saat kakek bercerita tentang tokoh aku, tentang perasaannya yang tersindir akibat cerita Ajo Sidi. Karena penasaran pada cerita Ajo Sidi, tokoh aku terus bertanya pada kakek apa yang diceritakan Ajo Sidi hingga ia sedih dan kakek pun menceritakan semuanya. Konflik yang memuncak dapat dibaca pada cerita Ajo Sidi sendiri saat Haji Saleh protes pada Tuhan. Mengapa dikirimkan ke neraka? Padahal selama hidupnya di dunia selalu mengagungkannya. Dan akhirnya Haji Saleh mengetahui jawabannya dari Tuhan dan malaikat. Dapat dibayangkan perasaan kakek yang mendengar cerita tersebut pastilah akan tersindir. Selanjutnya adalah penokohan. Di sini terdapat 4 tokoh pada cerpen ini, yakni tokoh aku, kakek, Ajo Sidi, dan Haji Saleh. Tokoh aku pada cerita ini ialah orang yang selalu ingin tahu dan mengetahui di segala aspek. Seperti ia yang mencari tahu mengapa kakek tersindir dengan cerita Ajo Sidi hingga ia mengetahui sebab kakek meninggal. Yang kedua adalah tokoh kakek. Kakek merupakan tokoh utama pada cerita ini. Wataknya pada cerita ini ialah mudah percaya omongan orang lain. Sehingga ia berpikir pendek. Kakek juga tekun beribadah, tapi tidak kuat iman dan mementingkan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah tokoh Ajo Sidi. Ajo Sidi ialah pembual. Pada cerita ini diceritakan oleh tokoh aku bahwa Ajo Sidi pembual hebat yang telah dikenal. Dan oleh ceritanya lah kakek terpengaruh dan percaya pada Ajo Sidi. Yang terakhir adalah Haji Saleh. Tokoh ini ialah tokoh yang dalam cerita Ajo Sidi, ia merupakan seorang yang taat agama dan mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak terima dijebloskan ke neraka. Selanjutnya ialah latar cerita. Latar tempat cerpen ini ialah sebuah kota dekat pasar, di surau, di neraka, di rumah Ajo Sidi. Latar waktu pada cerpen ini ialah saat aku berbincang kepada kakek. Saat Ajo Sidi menceritakan Haji Saleh ke neraka, ada pula yang sama dengan latar tempat. Yang terakhir latar sosial. Pada cerita ini ialah sosialnya ialah kehidupan seorang yang bekerja sebagai penjaga surau
perangkat tukang asah pisau, lalu sekelompok orang yang taat beribadah tapi masuk neraka di akhirat. Selanjutnya adalah sudut pandang dan gaya bahasa. Sudut pandang pada cerita ini ialah pengarang sebagai tokoh utama karena secara langsung terlibat dalam cerita. Tetapi saat kakek bercerita tentang Haji Saleh, pengarang merupakan contoh tokoh bawahan saat di depan tokoh aku. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis pada cerita ini cukup jelas. Ada di beberapa bagian menggunakan majas parabola dan sinisme, serta banyak terdapat kata-kata Islami. Yang terakhir adalah amanat. Cerpen ini memiliki amanat agar kita tidak takut akan neraka, sehingga hanya mementingkan untuk beribadah tanpa mempedulikan keadaan sekitar. Padahal Tuhan menyuruh kita untuk hidup bersosial, meskipun beribadah itu juga penting. Kemudian, jangan terlalu mengambil hati omongan orang yang dikira belum tentu benar. Dan jangan pula suka mengumbar-ngumbar sesuatu seenaknya sendiri. Hendaknya kita menjaga omongan kita pada orang lain. Amanat selanjutnya ialah jangan berbesar kepala dahulu dengan apa yang kita kerjakan. Karena apabila kita terlalu membanggai kebaikan kita, di sanalah keburukan kita terlihat oleh Tuhan. Pelajaran lain yang didapat dari cerpen ini ialah jangan silau akan gelar yang kita peroleh. Karena bisa dengan gampangnya kita mendapat celaka dari gelar itu. Itulah semua analisis saya tentang robohnya surau kami, karya A.A. Nafis. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak analisis cerpen robohnya surau kami, karya A.A. Nafis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.